Kalau kamu pernah diremehkan hanya karena status sosial, kamu wajib nonton kisah ini sampai habis. Cerita nyata tentang perempuan desa yang dihina saat dikenalkan ke calon mertua, lalu memutuskan merantau jadi TKW ke Arab Saudi. Tapi tak disangka, kepedihan itu justru jadi awal dari perubahan nasib luar biasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk kisah inspiratif lainnya yang bisa bikin kamu semangat jalani hidup. Namaku Sari, lahir dan besar di sebuah desa kecil di lereng Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Desa tempatku tinggal itu masih sangat asri, dikelilingi sawah, ladang tembakau, dan pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Pagi-pagi sekali, suara kokok ayam bersahutan dengan suara ibu-ibu yang lewat depan rumah sambil menjajakan sayur. Disinilah aku tumbuh dengan segala kesederhanaan. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahku buruh tani yang kerja serabutan. Pagi nyangkul sawah orang, siang kadang ikut bangunan di desa sebelah. Sedangkan ibuku, seorang penjual gorengan keliling, tiap pagi mendorong gerobak kecil berisi bakwan, tahu isi, dan tempe mendoan. Hidup kami memang serba pas-pasan, tapi kami selalu berusaha bahagia. Kami tidak pernah makan di restoran, apalagi punya motor baru. Tapi setiap malam, kami duduk di teras rumah bambu kami, makan jagung rebus sambil bercerita. Aku pun tumbuh jadi anak yang tidak banyak menuntut. Yang penting cukup makan, bisa bantu orang tua, dan syukur-syukur bisa terus sekolah sampai lulus SMA. Meski begitu, jauh di dalam hatiku, aku punya impian. Aku ingin hidupku berubah. Aku ingin mengangkat derajat keluargaku. Tapi aku sadar, dengan ijazah SMA dan kondisi ekonomi keluarga yang seperti itu, rasanya mimpi itu hanya bisa jadi angan. Apalagi setelah lulus SMA, aku nggak bisa lanjut kuliah karena nggak ada biaya. Akhirnya, aku bantu ibu jualan gorengan dan sesekali kerja di warung pecel tetangga kalau ada acara hajatan. Di tengah hidup yang begitu-begitu saja, Tuhan mempertemukanku dengan Rangga. Dia datang ke desa kami karena ada proyek pengaspalan jalan. Ayahnya punya toko bangunan di kota dan sering kirim material ke proyek-proyek desa. Rangga sering ikut mengantar barang. Dari situlah aku kenal dia. Pertama kali lihat, aku pikir dia anak kota yang sombong. Tapi ternyata dia ramah dan suka ngobrol. Setiap kali dia datang, dia selalu beli gorengan ibuku dan pura-pura tanya soal gorengannya padahal ujung-ujungnya ngajak aku ngobrol. Lama-lama, kami jadi dekat. Kami mulai sering bertukar pesan lewat SMS, dan sesekali dia ngajak aku ke warung kopi. Tapi dia selalu sopan, nggak pernah pegang-pegang atau ngajak yang aneh-aneh. Aku merasa dihargai, dan itu membuatku jatuh cinta padanya. Kami resmi pacaran setelah 3 bulan kenal. Buatku, Rangga seperti cahaya yang menyinari hidupku yang suram. Dia selalu bilang bahwa dia suka aku karena aku sederhana, apa adanya, dan mandiri. Katanya, dia bosan dengan cewek kota yang banyak maunya. Hubungan kami berjalan lancar. Setiap akhir pekan, dia datang ke desa dan kami pergi naik motor ke air terjun atau sekadar duduk di kebun teh sambil ngobrol. Aku mulai berharap lebih. Aku pikir, mungkin ini jodohku. Mungkin ini jalan Tuhan mengangkat derajatku, bukan lewat kekayaan, tapi lewat cinta yang tulus. Rangga sendiri bilang, kalau dia serius sama aku dan suatu saat ingin menikahiku. Suatu hari, tepatnya di bulan ke-19 kami pacaran, Rangga bilang ingin mengenalkanku ke ibunya. Aku deg-degan bukan main. Ini momen yang kutunggu-tunggu. Bagiku, ini pertanda bahwa hubungan kami bukan main-main. Aku langsung cerita ke ibuku, dan beliau pun senang bukan kepalang. Wah, Sari dilamar anak juragan kota, katanya sambil tertawa. Aku pun menyiapkan diriku sebaik mungkin. Aku pinjam kebaya merah marun dari tetangga yang biasa dipakai buat kondangan. Rambutku kukonde rapi dan aku pakai sedikit bedak dan lipstik yang sudah mulai patah di ujungnya. Ini mungkin bukan penampilan mewah, tapi ini adalah versi terbaik dari diriku. Pagi itu, Rangga menjemputku naik mobil kijang milik ayahnya. Aku masuk mobil dengan hati berbunga-bunga. Sepanjang jalan ke kota, aku membayangkan obrolanku dengan ibunya. Aku sudah menyiapkan kalimat sopan, sikap manis, dan senyum terbaikku. Tapi semua itu sirna saat aku benar-benar tiba di rumahnya. Rumahnya besar, berlantai 2, dengan taman kecil dan kolam ikan di depan. Aku masuk dengan tangan gemetar. Begitu duduk di ruang tamu, muncullah sosok wanita berumur 50-an.
berpakaian elegan, pakai perhiasan, dan wajahnya terlihat sangat tidak bersahabat. Ibunya Rangga. Sejak pertama melihatku, raut wajahnya langsung berubah. Dia menatapku dari ujung kaki sampai ke kepala, lalu menoleh ke Rangga dengan tatapan tak percaya. "Ini? Kamu yakin ini calon istrimu?" Katanya datar. Aku tertegun, tak bisa berkata apa-apa. Rangga terlihat gelisah dan mencoba menjelaskan. "Iya, Bu. Namanya Sari. Dia gadis baik dan pekerja keras." Tapi ibunya malah tertawa sinis. "Sari ya? Gadis desa yang kerjaannya ngelap meja warung, jual gorengan, dan cuma lulus SMA?" Ucapnya dengan nada merendahkan. Aku bisa merasakan darahku naik ke kepala. Tapi aku tetap diam, mencoba tegar. "Maaf, Bu. Saya memang cuma lulusan SMA. Tapi saya sungguh-sungguh mencintai Rangga dan ingin hidup sederhana bersamanya," kataku pelan. Tapi itu malah membuat ibunya makin marah. "Kamu pikir hidup itu cuma modal cinta? Kamu gak tahu apa-apa soal keluarga kami. Kami butuh menantu yang bisa angkat derajat, bukan yang malah bikin malu." Saat itu, aku seperti dihantam batu besar. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa diriku tidak berharga, bahkan untuk sekadar duduk di ruang tamu rumah orang. Rangga mencoba menenangkanku. Dia menggenggam tanganku dan berkata pelan, "Maaf, Sari. Ibuku memang seperti itu. Tapi aku tetap sayang kamu." Tapi bagiku, semuanya sudah terlambat. Air mataku nyaris tumpah. Tapi aku tahan. Aku tak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan orang yang telah meremehkanku. Saat itu, aku sadar satu hal, cinta saja tidak cukup. Aku tak ingin hidup dalam bayang-bayang hinaan, apalagi jadi menantu yang tidak diterima. Aku pulang ke rumah dengan dada sesak. Di jalan, aku terus berpikir. Sampai akhirnya aku buat keputusan besar. Malam itu, di kamar kecilku yang sempit, aku memandangi langit-langit dan berkata pada diriku sendiri, "Sari, kamu harus berubah. Kamu gak boleh terus hidup seperti ini." Keesokan harinya, aku mulai cari informasi soal jadi TKW. Awalnya aku ragu, takut, bahkan hampir mundur. Tapi setiap kali ingat kata-kata ibunya Rangga, semangatku kembali muncul. Aku akan pergi, bukan untuk lari dari rasa sakit, tapi untuk bangkit. Aku ingin membuktikan bahwa gadis desa pun bisa berdiri sejajar, bahkan lebih tinggi dari mereka yang pernah menghina. 3 bulan setelah kejadian yang menyakitkan di rumah Rangga, aku benar-benar memberanikan diri untuk mendaftar sebagai calon TKW. Aku tahu keputusan ini bukan hal ringan. Ada banyak cerita menyeramkan soal kerja di luar negeri. Majikan galak, gaji tak dibayar, bahkan yang pulang tinggal nama. Tapi aku lebih takut menjalani hidup yang sama selamanya. Dihina, dianggap tak berguna, dan dilihat sebelah mata. Aku mendaftar lewat sebuah pejitki di Semarang yang direkomendasikan tetangga. Di sana, aku ikut pelatihan selama 2 bulan, belajar bahasa Arab dasar, cara mengoperasikan peralatan rumah tangga, dan yang terpenting, cara bersikap sopan pada majikan. Selama pelatihan, aku tinggal di asrama kecil berisi puluhan perempuan dari berbagai penjuru desa. Kami semua datang dengan harapan yang sama, ingin mengubah nasib. Tiap malam sebelum tidur, kami saling bercerita. Ada yang ingin bangun rumah, ada yang ingin menyekolahkan adiknya, dan ada pula yang seperti aku, datang karena patah hati. "Sakit hati bisa jadi bahan bakar," kata Mbak Sri, teman sekamarku. Dan benar saja, setiap kali aku ingin menyerah, aku ingat kata-kata Ibu Rangga yang menyayat hati itu. Akhirnya, tibalah hari keberangkatanku. Aku peluk erat ibu dan adik-adikku. Ayah mengantar sampai bandara. Matanya berkaca-kaca, tapi dia menepuk pundakku dan bilang, "Berangkatlah, Le. Buktikan kalau kamu bisa." Kalimat itu menggema di benakku bahkan saat aku duduk sendiri di pesawat menuju tanah Arab, meninggalkan kampung halaman untuk kali pertama. Arab Saudi bukan tempat yang ramah bagi orang baru sepertiku. Begitu sampai, aku langsung dijemput oleh agen lokal dan diantar ke rumah majikan. Rumahnya besar, bertingkat, dengan tembok tinggi dan pintu besi besar. Hatiku deg-degan waktu pintu itu terbuka. Majikanku seorang wanita tua bernama Ummu Salim. Dia tinggi, berjilbab panjang, dan tatapannya tajam. Awalnya aku pikir dia galak, tapi ternyata tidak. Ummu Salim memang keras luar dalam,
tapi tidak jahat. Dia lebih seperti ibu kos yang super disiplin. Hari-hariku penuh kerja keras. Bangun jam 4 pagi, bersih-bersih, mencuci baju, menyetrika, memasak, lalu mengurus 2 cucunya yang masih kecil. Awalnya aku sering nangis malam-malam, kangen rumah, kangen bau sawah, kangen suara ibu manggil dari dapur. Tapi aku tahan semua itu. Aku punya tujuan. Tiap bulan aku sisihkan sebagian besar gaji dan kirim ke rumah. Beberapa bulan kemudian, ibu bilang dia sudah bisa beli kulkas bekas dari uang kirimanku. Lalu adikku bisa beli sepeda buat ke sekolah. Hatiku hangat tiap kali menerima kabar itu. Rasanya semua lelahku terbayar. Setahun pertama, aku benar-benar berubah. Aku jadi lebih tangguh, lebih sabar, dan diam-diam mulai belajar hal-hal baru. Karena majikanku punya usaha kecil menjual parfum dan kurma, aku sering bantu bungkus pesanan dan mengantar barang ke tetangga. Dari situ, aku mulai paham cara berjualan ala orang Arab. Sabar, telaten, dan pintar merayu. Aku pun mulai mencatat harga-harga, jenis parfum, dan dari mana asalnya. Tanpa sadar, aku sedang belajar bisnis. Di tahun kedua, hidupku mulai berubah arah. Aku tak hanya kerja sebagai pembantu, tapi mulai diberi kepercayaan membantu bisnis majikan. Ummu Salim bilang, "Kamu cepat belajar, Sari. Kamu cerdas dan jujur. Ini jarang." Aku senyum, tapi dalam hati rasanya campur aduk. Dulu aku cuma gadis gorengan. Sekarang dipercaya mengurus uang jutaan rial. Aku pun mulai berpikir, kalau aku bisa bantu majikan menjalankan usahanya, kenapa aku nggak coba buka sendiri? Tapi tentu aku sadar, itu nggak bisa asal nekat. Aku harus belajar lebih banyak. Maka tiap malam, seusai semua pekerjaan selesai, aku mulai menulis catatan kecil. Jenis barang, tempat beli murah, siapa pembelinya, dan bagaimana cara promosi lewat WhatsApp yang sering digunakan di sana. Setiap dapat waktu libur, aku minta izin untuk ikut Ummu Salim ke pasar grosir. Di sana aku belajar menawar dengan bahasa Arab terbata-bata, melihat bagaimana pedagang meyakinkan pembeli, dan yang terpenting, aku mengamati pola. Aku sadar, banyak wanita Indonesia di Arab yang rindu oleh-oleh tanah air. Maka muncul ide di benakku, jual barang Indonesia untuk para TKW, seperti keripik pedas, jamu instan, hingga produk kecantikan. Aku mulai kecil-kecilan, nitip ke teman yang pulang kampung lalu kirim lagi ke Arab. Modalnya dari sebagian tabunganku yang harusnya buat bangun rumah. Tahun ketiga, aku benar-benar serius menjalankan bisnis kecilku. Aku beri nama Sari Nusantara, sebuah toko online yang jual produk khas Indonesia buat para TKW dan diaspora Indonesia di Arab. Pelangganku makin banyak. Aku kelola pesanan lewat HP jadul, dibantu 2 teman TKW lain yang kebetulan punya waktu longgar. Kami bagi tugas. 1 bagian promosi di grup Facebook TKI, 1 bagian pengepakan, dan aku bagian keuangan serta pengadaan barang. Bisnisku berkembang pelan tapi pasti. Dari yang awalnya cuma titip barang, akhirnya aku mulai kerja sama langsung dengan supplier di Jakarta dan Bandung. Aku minta keluarga di rumah bantu mengurus pengiriman. Kami pakai jasa ekspedisi kargo yang bisa kirim ke Timur Tengah. Tak terasa, tabunganku yang dulu cuma cukup buat beli lemari kini jadi cukup untuk beli sebidang tanah kecil di kampung. Yang paling membuatku bangga, bukan hanya soal uang, tapi rasa percaya diriku tumbuh. Dulu aku selalu merasa kecil, merasa tak pantas karena hinaan dari ibu kekasihku. Tapi sekarang, aku tahu harga diriku tak ditentukan oleh ijazah atau pekerjaan. Aku punya mimpi dan aku kerja keras untuk mewujudkannya. Itu cukup membuatku berdiri tegak. Tepat di tahun keempat, aku pulang ke Indonesia untuk pertama kalinya. Bandara Soekarno-Hatta terasa seperti mimpi bagiku. Aku datang bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pebisnis. Saat aku turun dari pesawat dan melihat wajah ibu menjemputku sambil menangis, hatiku remuk. Tapi kali ini, bukan karena sedih, tapi karena haru. Anakku pulang bawa cahaya, katanya sambil memelukku erat. Rumah kami yang dulu reot kini sudah berdiri dengan dinding semen dan atap genteng baru. Ada kulkas, motor, bahkan TV layar datar. Semuanya hasil kerja keras dan tabunganku. Tapi yang lebih penting lagi, tetangga-tetangga yang dulu menganggapku Sari gorengan, kini menyambutku dengan senyum dan decak kagum. Sari hebat ya, bisa keluar negeri dan sukses, kata Bu Lestari, tetangga depan rumah.
Tapi yang paling mengagetkan adalah ketika aku bertemu lagi dengan Rangga. Dia datang ke rumah, bawa martabak, dan bilang, "Maaf, Sari. Aku nyesel waktu itu gak bisa bela kamu lebih keras." Aku hanya senyum. "Gak apa-apa, Rangga. Waktu itu kamu memang bukan tempatku bersandar. Tapi sekarang aku sudah belajar bersandar pada diri sendiri." Dia terdiam. Dan saat itulah aku sadar, aku telah menang. Bukan atas Rangga, bukan atas ibunya, tapi atas diriku sendiri yang dulu merasa lemah dan tak berdaya. Setelah 2 bulan istirahat di kampung halaman, aku kembali ke Arab Saudi bukan lagi sebagai TKW rumah tangga, melainkan sebagai pemilik bisnis. Aku telah menandatangani kerjasama langsung dengan beberapa toko di Jeddah dan Riyadh yang tertarik menjual produk Indonesia, dari makanan ringan, bumbu dapur, sampai produk kecantikan herbal. Perjalananku berubah total. Kini aku lebih sering berpakaian rapi, membawa koper berisi sampel produk, bertemu distributor, dan berkomunikasi melalui laptop serta telepon seluler. Sesekali aku masih tak percaya. Gadis penjual gorengan dari desa kecil di Jawa Tengah ini sekarang bicara bisnis lintas negara. Aku menyewa kamar kecil yang nyaman di apartemen pinggir kota Riyadh. Dari sanalah aku mengatur semua logistik dan distribusi barang. Teman-teman TKW lama banyak yang membantu. Aku sengaja merekrut mereka untuk jadi staf paruh waktu, karena aku tahu betapa sulitnya mencari penghasilan tambahan di tanah perantauan. Mereka bantu bungkus produk, antar ke alamat pembeli, dan juga mempromosikan lewat sosial media. Bagiku, kesuksesan terasa lebih lengkap saat bisa ikut mengangkat orang lain. Kadang aku duduk malam-malam di balkon kecil apartemen, menatap langit Riyadh yang bertabur bintang, dan tersenyum sendiri. Ternyata dihina bisa jadi awal dari perjalanan luar biasa. Bisnis, Sari Nusantara, terus tumbuh. Di tahun kelima, aku punya 4 orang staf tetap di Arab, dan 3 staf di Indonesia. Aku bahkan sempat diundang sebagai pembicara kecil-kecilan di acara komunitas TKI, bercerita soal perjalanan dari pembantu menjadi pengusaha. Saat aku berdiri di depan mereka, tangan gemetar, suara sempat bergetar, tapi mataku menatap lurus ke arah para perempuan yang sedang duduk di karpet mendengarkan. Aku ingin mereka tahu, kita ini punya harga diri, punya kemampuan. Jangan remehkan perempuan desa yang berani bermimpi. Suatu hari, aku menerima pesan dari seorang wanita Indonesia yang juga tinggal di Arab. Namanya Ratih. Dia bilang sudah lama mengikuti bisnis onlineku dan tertarik belajar langsung dariku. Karena jadwalku sedang longgar, aku pun mengajaknya bertemu. Kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang menjual teh saffron. Dan di sanalah aku tahu bahwa Rati dulunya juga mengalami penghinaan yang sama seperti aku, bahkan lebih pahit. Dia ditolak menikah oleh kekasihnya, karena dianggap pembantu yang tidak punya masa depan. Kami duduk berjam-jam, saling bercerita sambil tertawa dan sesekali menahan air mata. Rasanya seperti melihat cermin dari masa lalu. Pertemuan itu membuka pintu ide baru. Aku memutuskan membuat program pelatihan kecil-kecilan untuk para TKW yang ingin belajar bisnis. Aku sewa ruangan sederhana tiap 2 minggu sekali. Lalu mulai dari yang paling dasar, cara menghitung modal, cara menjual dengan etika, hingga promosi lewat media sosial. Pesertanya makin banyak tiap bulan. Aku tak memungut biaya, hanya minta satu hal. Mereka harus berkomitmen untuk menyebarkan semangat pada sesama. Pelan-pelan, komunitas kami tumbuh. Kami menamainya Perempuan Berdaya. Sebuah wadah kecil tempat saling menyemangati dan berbagi. Dari sinilah aku mulai berpikir lebih besar. Aku ingin bukan hanya menjual produk, tapi menjual perubahan. Aku ingin membuktikan bahwa TKW tak hanya pantas di dapur dan lantai rumah orang, tapi juga bisa duduk di ruang pertemuan, bicara soal strategi, dan memimpin usaha. Aku pun mengajukan izin untuk membuka toko fisik pertama, Sari Nusantara, di Riyadh. Lokasinya di area ramai, dekat pusat komunitas Asia. Saat toko itu akhirnya berdiri, dengan spanduk merah putih kecil di depannya, aku menangis. Ini bukan sekadar toko. Ini monumen kecil dari perjuangan panjang seorang anak desa yang dulu dianggap tak pantas. Dari Arab, bisnis berkembang hingga ke Dubai dan Qatar. Permintaan produk dari Indonesia makin tinggi, dan aku mulai memproduksi merek sendiri. Sabun herbal, minuman jahe instan, dan lulu rempah menjadi produk andalanku. Aku menggandeng UMKM dari Jawa dan Sumatera sebagai mitra produksi. Kupastikan bahan-bahannya asli, berkualitas,
dan dibuat oleh tangan-tangan ibu rumah tangga yang butuh penghasilan tambahan. Aku ingin keberhasilan ini dirasakan seluas mungkin. Suatu hari, aku pulang lagi ke kampung halaman. Kali ini, bukan dalam diam. Aku mengundang teman-teman SMP, tetangga, bahkan guru-guruku ke balai desa. Di sana aku membagikan kisahku, bukan untuk pamer, tapi untuk menyampaikan satu pesan. Jangan pernah biarkan hinaan orang jadi batas mimpimu. Yang hadir banyak yang terharu. Beberapa tetangga yang dulu cuek bahkan menangis saat memelukku. Sari, maaf ya, dulu kami gak ngerti kamu bakal sehebat ini. Yang paling menyentuh adalah saat Ibu Rangga datang diam-diam ke acara itu. Aku sempat tak mengenalinya. Wajahnya sudah menua, langkahnya pelan. Dia menyalamiku dan berkata, "Nak, maafkan saya dulu. Saya terlalu cepat menilai orang dari penampilan. Tapi saya bangga padamu." Aku tak tahu harus berkata apa. Aku hanya menggenggam tangannya dan menunduk dalam. Mungkin luka lama tak bisa hilang sepenuhnya. Tapi kata maaf bisa jadi penawar yang tak ternilai harganya. Tak lama setelah itu, aku mendapat kesempatan emas. Diundang ke Jakarta untuk diwawancarai oleh salah satu televisi nasional dalam acara Perempuan Hebat Indonesia. Saat duduk di kursi narasumber, memakai blus putih sederhana dan jilbab coklat muda, aku sempat melirik arah kamera dan teringat hari saat aku dibilang, tak pantas, jadi bagian dari keluarga Rangga. Tapi hari itu, aku tak lagi menangis. Aku tersenyum, dan berkata, "Saya tidak datang dari keluarga kaya, tidak punya ijazah tinggi, tapi saya punya tekad, dan itu cukup untuk mengubah hidup." Acara itu viral di media sosial. Banyak yang menyebutku inspirasi. Banyak juga yang mengirim pesan, minta tips atau sekadar curhat soal nasib mereka. Aku tak bisa membalas semua, tapi aku baca satu persatu. Dan setiap kali aku membaca kisah orang lain yang sedang jatuh, aku selalu balas satu kalimat, "Kamu bisa bangkit, karena aku juga pernah di tempatmu dulu." Lalu datang tawaran kerjasama dari beberapa investor diaspora Indonesia di Timur Tengah. Mereka tertarik memperluas toko Sari Nusantara jadi jaringan retail. Aku sempat ragu. Tapi setelah berdiskusi dengan tim, aku setuju. Tahun itu, kami buka 3 cabang baru. 1 di Abu Dhabi, 1 di Makkah, dan 1 lagi di Dammam. Dari seorang pembantu rumah tangga, aku kini resmi menyandang status sebagai CEO usaha retail dan logistik skala kecil menengah di kawasan Timur Tengah. Kini, 7 tahun sejak pertama kali aku melangkahkan kaki keluar negeri dengan tas kain dan doa, hidupku telah berubah 180 derajat. Aku telah membangun rumah impian untuk ibu di kampung, menyekolahkan adikku hingga kuliah di jurusan teknik, dan mengangkat derajat keluarga kecil kami. Tapi di balik semua pencapaian itu, yang paling membuatku bersyukur adalah, aku bisa berdiri di depan cermin dan bangga menjadi diriku sendiri. Aku sering pulang ke kampung dan mengadakan pelatihan gratis untuk perempuan muda. Aku ajarkan cara berdagang online, mengelola uang, dan menjaga semangat meski dihina atau diremehkan. Kadang aku datangi sekolah-sekolah, sekadar berbagi cerita dan memberi semangat. Anak-anak muda sekarang harus tahu, hidup tak berhenti karena hinaan. Sebaliknya, hinaan bisa jadi awal dari jalan besar. Dan tentang Rangga, kami tetap berteman. Dia sudah menikah dengan wanita lain, dan aku pun sudah bertunangan dengan seorang pengusaha Indonesia yang kutemui di Dubai. Kami bertemu di acara komunitas bisnis, dan dia bilang, "Aku kagum dengan cara kamu bangun semua ini dari nol." Aku hanya tersenyum. Karena sebenarnya, kekaguman terbesar datang bukan dari orang lain, tapi dari diriku sendiri, yang dulu nyaris menyerah, tapi memilih bangkit, melawan, dan membuktikan bahwa aku layak untuk bahagia. Hari itu, suasana balai desa tak seperti biasanya. Tenda putih berdiri megah di halaman, kursi-kursi tertata rapi, dan spanduk besar bertuliskan, Festival UMKM Perempuan Desa bersama Sari Mustika membentang di atas panggung kecil. Itu adalah festival yang aku inisiasi sendiri. Sebuah acara untuk mengangkat usaha rumahan para ibu-ibu di desaku. Aku pulang tak hanya membawa kesuksesan pribadi, tapi juga membawa semangat untuk membagikannya. Kupikir, apa gunanya kaya kalau tak bisa membuat lingkungan sekitar ikut berkembang? Pagi itu, satu persatu pedagang lokal membuka lapak. Ada yang menjual keripik pisang, sambal kemasan, bahkan kerajinan tangan dari limbah plastik. Melihat antusiasme mereka, hatiku hangat. Apalagi saat kulihat ibu,
mengenakan kebaya coklat kesayangannya, berdiri di barisan paling depan, tersenyum bangga. Dialah satu-satunya orang yang selalu percaya padaku, bahkan saat dunia mencibir. Saat aku berdiri di atas panggung untuk membuka acara, tanganku sedikit gemetar. Tapi aku tersenyum dan berkata, hari ini bukan tentang saya, tapi tentang kita semua. Tentang perempuan desa yang punya semangat luar biasa. Acara itu bukan hanya soal bazar. Aku juga mengundang beberapa mentor UMKM dari kota untuk memberi pelatihan. Kami diskusi soal branding, pemasaran online, hingga cara mengelola keuangan usaha. Siang hari, ketika workshop sedang berlangsung, seorang ibu mendatangiku diam-diam, membawa tas anyaman berisi keripik pisang. Mbak Sari, katanya lirih, saya dulu ngira sampean gak akan sukses. Tapi saya salah. Sekarang saya ikut jualan juga, karena terinspirasi sampean. Aku tersenyum, menatap matanya yang berkaca-kaca, dan menjawab, saya juga dulu gak yakin, Bu. Tapi yang penting kita mulai, dan jangan berhenti. Setelah festival itu, banyak warga desa mulai berani mencoba usaha. Bahkan kepala desa mendukung penuh dan membentuk koperasi kecil yang dikelola ibu-ibu. Aku membantu mempromosikan produk-produk mereka lewat toko online, Sari Nusantara. Kini, hasil karya warga desaku bisa dipesan dari Riyadh, Dubai, bahkan sampai ke Singapura. Aku selalu bilang pada mereka, usaha kecil bukan berarti cita-cita kecil. Bahkan warung di pojokan bisa jadi gerbang rejeki dunia. Di waktu senggang, aku mulai menulis buku. Judulnya, Dari Dihina Jadi Inspirasi. Isinya kumpulan kisah nyata, mulai dari hari aku dipermalukan oleh ibu pacarku, hingga saat pertama kali aku menandatangani kontrak bisnis di Arab Saudi. Aku tak punya latar belakang menulis, tapi semua kisah itu keluar dari hati. Aku ingin orang membaca bukan hanya kisah suksesku, tapi juga bagian pahitnya. Karena dari luka-luka itulah, aku belajar menjadi kuat. Ketika buku itu terbit, aku mengirim satu eksemplar khusus ke Ibu Rangga. Tanpa kata-kata. Hanya ada tulisan kecil di sampul dalam, terima kasih telah memukulku dengan hinaan. Karena itu aku bangkit. Aku tak tahu apakah ia membaca atau tidak. Tapi beberapa minggu kemudian, dia menelepon. Suaranya pelan, agak serak. Saya sudah baca. Sari, maafkan saya bangga padamu. Hatiku bergetar. Tangisku pecah setelah telepon ditutup. Aku menangis bukan karena sedih, tapi karena akhirnya luka lama itu sembuh. Pada suatu malam di Riyadh, saat semua kerjaan selesai dan toko-toko tutup, aku duduk di balkon apartemen. Di tangan kiriku, secangkir teh hijau hangat. Di tangan kananku, catatan target bisnis yang baru saja kurancang. Angin gurun bertiup lembut, dan dari kejauhan suara azan sayup-sayup terdengar. Aku menarik napas dalam-dalam, dan bertanya dalam hati, kalau aku dulu menyerah, apa aku akan duduk di sini malam ini? Mungkin tidak. Mungkin aku akan tetap jadi pembantu rumah tangga, dihina dan dipandang sebelah mata. Tapi aku memilih bangkit, dan keputusan itu mengubah segalanya. Bisnisku kini bukan hanya urusan jual beli. Ia sudah menjadi gerakan. Gerakan perempuan untuk mandiri. Gerakan anak desa untuk punya harga diri. Setiap kali aku menerima email dari seseorang yang bilang, Kak, aku mulai usaha karena baca kisah kakak. Hatiku membuncah. Rasanya seperti mengalirkan energi yang dulu kuterima dari Allah melalui jalan berliku, kini kubagikan ke orang lain. Aku mulai diundang ke banyak negara sebagai pembicara. Dari seminar di Malaysia, forum diaspora di Dubai, hingga pelatihan bisnis di Indonesia. Setiap kali aku berdiri di depan audiens, aku selalu membawa sepotong cerita tentang hari aku dihina karena statusku sebagai anak orang miskin dan calon menantu tak berkelas. Cerita itu yang membuat para peserta merasa dekat, karena mereka juga punya luka. Dan aku ingin menunjukkan bahwa luka itu bisa menjadi pintu menuju cahaya, kalau kita berani melangkah melewatinya. Beberapa bulan lalu, aku mengajak ibuku umrah. Itu pertama kalinya beliau naik pesawat. Tangannya terus menggenggam erat selama di kabin. Matanya tak berhenti menatap awan di luar jendela. Dulu ibu cuma bisa lihat langit, katanya sambil senyum. Sekarang bisa terbang ke atasnya. Aku tersenyum sambil menahan air mata. Di Mekah, kami berdua menangis di depan Ka'bah. Aku bersyukur bukan hanya karena bisa menginjakan kaki di tanah suci,
Tapi karena aku bisa membawa perempuan yang telah mengorbankan segalanya untukku ke tempat yang sangat ia impikan. Di sela-sela ibadah, kami duduk berdua di pelataran Masjidil Haram. Ibu memelukku dan berkata, "Sari, terima kasih sudah gak nyerah waktu dihina. Terima kasih sudah buktiin ke dunia bahwa anak desa juga bisa jadi luar biasa." Pelukan itu rasanya seperti semua kepedihan masa lalu luruh seketika. Aku sadar bahwa kesuksesan ini bukan milikku sendiri. Ini juga milik ibu, milik semua TKW yang pernah diremehkan, milik semua perempuan yang pernah dipandang rendah. Sore itu, aku menulis satu kalimat di jurnal kecilku. Jika kau pernah diremehkan, jangan balas dengan kebencian. Balaslah dengan bukti bahwa kamu bisa lebih dari yang mereka bayangkan. Kata-kata itu kutulis dengan tangis. Tangis bahagia yang tak bisa dijelaskan. Karena aku sudah melewati badai yang bahkan dulu kupikir akan menenggelamkanku. Kini, saat aku kembali ke kampung halaman, bukan lagi sebagai wanita yang pernah dihina, tapi sebagai perempuan yang dihormati. Anak-anak kecil di desa memanggilku, Bu Sari Inspirasi. Para ibu menatapku dengan mata berkaca, bukan lagi sinis. Dan yang paling mengejutkan, pemerintah daerah memberikan penghargaan kepadaku sebagai tokoh perempuan berprestasi asal daerah. Aku berdiri di podium saat penerimaan penghargaan itu, lalu berkata di depan para pejabat dan warga, "Saya tak lahir dari keluarga terpandang. Tapi saya tumbuh dari hinaan. Saya jadikan itu bahan bakar, bukan penghalang." Tepuk tangan bergemuruh. Dan aku tahu, bukan aku yang mereka tepuki, tapi semangat dari seluruh perempuan desa yang melihat diriku sebagai bukti nyata bahwa mereka pun bisa. Aku tak tahu apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan. Tapi satu hal yang pasti, aku akan terus menebar semangat. Aku akan terus mengangkat perempuan desa agar percaya bahwa mereka layak punya mimpi. Karena aku tahu, di balik setiap perempuan yang diremehkan, ada potensi luar biasa yang hanya butuh satu percikan untuk menyala. Dan aku ingin menjadi percikan itu. Dan kamu yang sedang membaca ini, mungkin kamu sedang sedih, diremehkan, merasa tak berguna. Tapi percayalah, kamu bukan gagal. Kamu sedang dalam perjalanan untuk menjadi luar biasa.